Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, perkenalkan, nama saya Ahmad Said Anwar. Saya dari mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Nah, di sini saya sedang melakukan kegiatan KKMDR, Kuliah Kerja Masyarakat dari Rumah. Nah, KKM ini kami lakukan secara daring karena sekarang masih dalam keadaan pandemi. Nah, yang kedua, saya di sini kebetulan juga sebagai pengajar dari TPQ Nurul Huda di Noyo. Oleh karena itu, saya mau bersosialisasi atau berbagi pengetahuan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu wali santri dari TPQ Nurul Huda. Di sini saya akan berbagi atau bersosialisasi sedikit tentang ekonomi syariah. Jadi apa itu ekonomi syariah? Ekonomi syariah merupakan sistem perekonomian yang mana di dalamnya menganut atau sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, yang mana tujuan dari ekonomi Islam itu sendiri adalah kemaslahatan untuk seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Nah, karena pada dasarnya dari sifat manusia adalah ingin menguasai harta atau ingin berkuasa di bumi ini. Maka dari itu di dalam Islam, agar manusia itu tidak kelewatan batas, maka di dalam Islam mengatur ketentuan-ketentuan dalam hal ekonomi agar tidak ada yang dirugikan dalam salah satu pihak. Jadi tujuan dari ekonomi Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan dengan cara-cara yang baik, untuk mencapai keadilan, untuk mencapai kesejahteraan seluruh umat manusia. Nah, oleh karena itu, baiknya kita mengetahui tentang prinsip-prinsip di dalam ekonomi Islam. Nah, prinsip yang pertama di dalam ekonomi Islam adalah kita melakukan seluruh kegiatan perekonomian itu semata-mata karena Allah. Jadi, apa yang kita lakukan dalam kegiatan jual beli, kegiatan utang piutang, kegiatan sewa menyewa, atau kegiatan apapun atau transaksi apapun itu semata-mata karena Allah Ta'ala. Nah, jika kita sudah menempatkan niat tersebut di dalam hati kita, maka kegiatan tersebut akan menjadi ibadah, akan dinilai ibadah, dan kita akan mendapatkan pahala dari situ. Prinsip yang kedua di dalam ekonomi Islam adalah bahwa seluruh harta, seluruh kekayaan, seluruh benda yang ada di muka bumi ini hakikatnya adalah milik Allah. Dan apapun yang kita miliki sekarang, harta yang kita miliki sekarang, baik itu mobil, rumah, pakaian, dan lain sebagainya, itu hanyalah sebagian kecil dari harta yang dititipkan Allah kepada kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh semena-mena dalam menggunakannya, dan kita tidak boleh sombong terhadap orang yang berada di bawah kita, karena bisa jadi suatu hari nanti Allah mengambil seluruh harta yang dititipkan kepada kita lalu memberikan kepada orang lain. Prinsip yang ketiga, yakni pemerataan kekayaan. Jadi di dalam Islam tidak mengharapkan kekayaan itu dimiliki oleh segelintir orang, karena di dalam Islam itu sangat memperhatikan semua orang atau kesejahteraan semua orang. Jadi di dalam Islam memberikan solusi bahwa agar orang-orang yang kaya memberikan atau menyalurkan hartanya kepada orang-orang yang miskin atau orang-orang yang membutuhkan, baik itu melalui zakat atau melalui sedekah, hibah, dan lain sebagainya. Nah, dengan itu maka uang akan mengalir dan berputar sehingga kegiatan ekonomi bisa berjalan dengan lancar dan baik. Nah, selanjutnya prinsip yang keempat. Prinsip yang keempat yakni di dalam ekonomi Islam atau dalam kegiatan bermuamalah itu kita dibebaskan melakukan kegiatan transaksi dalam bentuk apapun. Hanya saja kita harus tahu batas-batas transaksi tersebut sehingga tidak keluar dari nilai-nilai atau ajaran dari Islam. Karena prinsip dasar bermuamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ini berkebalikan dengan
dalam ibadah. Kalau dalam kegiatan beribadah kita melakukan ibadah kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Ya. Jadi bisa dipahami bahwa dalam kegiatan ekonomi atau muamalah itu kita bebas melakukan bentuk kegiatan muamalah sesuai dengan ekspresi kita, hanya saja kita tidak boleh keluar dari ketentuan-ketentuan yang dilarang oleh agama Islam. Nah, prinsip yang kelima, Islam melarang transaksi yang di dalamnya terdapat 3 hal. Yang pertama yakni terdapat riba. Yang kedua, di dalamnya terdapat unsur gharar atau maisir, ketidakjelasan. Dan yang ketiga terdapat zalim. Nah, transaksi yang di dalamnya ada 3 hal tersebut, maka itu sangat-sangat dilarang di dalam agama Islam. Nah, yang pertama, riba. Apa sih riba itu? Jadi riba adalah suatu tambahan dalam transaksi utang piutang yang mana tambahan tersebut diperjanjikan di awal, baik itu yang menjanjikan adalah seseorang yang berhutang atau seseorang yang menghutangi. Nah, itu sangat tidak boleh di dalam Islam. Nah, akan tetapi apabila tambahan tersebut diberikan di belakang bukan karena perjanjian di awal dan tambahan tersebut atas inisiatif si peminjam sendiri, maka itu sah-sah saja, itu tidak mengapa. Nah, yang kedua, transaksi yang di dalamnya terdapat unsur gharar atau ketidakjelasan. Misalkan sekarang kan sangat banyak sekali jual beli online. Nah, apabila barang yang kita beli tersebut tidak ada kejelasan spesifikasi, misalkan bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa, yang kita dapat barang dari barang tersebut apa saja, maka itu termasuk gharar karena belum ada kejelasan di dalamnya. Itu yang tidak boleh. Nah, yang ketiga, transaksi yang di dalamnya terdapat kezaliman. Nah, itu tidak boleh. Nah, contohnya apa di sini? Contohnya adalah transaksi penipuan. Jadi penjual menipu seorang pembeli yang intinya barangnya tidak sesuai dengan apa yang dipesankan. Nah, itu kan menipu, tidak boleh. Atau juga pemalsuan, itu seperti penipuan, itu tidak boleh. Atau juga bisa mengurangi timbangan. Nah, itu salah satu bentuk perbuatan zalim dan itu sangat dilarang di dalam Islam karena akan merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, kita sebagai orang Islam hendaknya kita tetap atau selalu belajar mengenai ekonomi Islam tersebut, mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan, dan kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita agar kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan atau mungkin kesalahan dari penyampaian sosialisasi ini atau penyampaian sedikit pengetahuan ini. Terima kasih. Jazakumullahu khairal jaza. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.